Pembelajaran Berdiferensiasi, topik 2 aksi nyata oleh Veronica Lydia Prasetya. Kita akan belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyimak video. Apakah Anda puas dengan proses belajar pada topik ini? Mengapa saya puas dengan proses belajar pada topik ini? Karena saya dapat belajar mengenai aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Saya dapat belajar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya dapat berdiskusi dengan teman mengenai aspek pembelajaran berdiferensiasi, sehingga mendapatkan pengetahuan yang baru. Ide apa yang Anda dapatkan setelah belajar pada topik ini? Ide yang saya dapatkan setelah belajar topik ini, yaitu saya memperoleh pengetahuan baru mengenai diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi lingkungan belajar juga diperlukan dalam proses pembelajaran, tidak hanya diferensiasi konten, proses, dan produk. Sehingga, saya akan mencoba untuk menerapkan diferensiasi lingkungan belajar pada saat kegiatan PPL2. Bagaimana caranya supaya Anda dapat merealisasikannya? Cara supaya saya dapat merealisasikannya, yaitu saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Lalu, saya mencoba menentukan tata letak ruangan kelas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan aktivitas yang dilakukan. Sehingga, peserta didik dapat merasa tertarik dengan proses pembelajaran karena tempat duduk peserta didik dibuat dengan tata letak yang baru dan tidak monoton, serta dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita. Apa yang melatar belakanginya, peserta didik memerlukan lingkungan belajar yang dapat mendukungnya untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, peserta didik dapat merasa bosan dengan tata letak ruangan kelas maupun proses pembelajaran yang monoton. Sehingga saya ingin menciptakan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dan menarik bagi peserta didik. Maka saya akan mencoba untuk menerapkan diferensiasi lingkungan belajar, khususnya dalam tata letak ruangan kelas. Apa tujuannya dari kegiatan tersebut? Tujuan dari kegiatan diferensiasi lingkungan belajar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Lingkungan belajar merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, dengan merubah tata, letak ruangan, peserta didik dapat merasa tertarik, aman, dan nyaman dalam proses pembelajaran. Apa indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilannya yaitu apabila peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Selain itu, kualitas proses pembelajaran juga dapat digunakan untuk menentukan indikator keberhasilannya. Peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensinya dan memiliki keterampilan setelah mengikuti proses pembelajaran. Bagaimana langkahnya? Langkah untuk menentukan indikator keberhasilannya, yaitu dengan memberikan asesmen formatif. Hasil dari asesmen formatif dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran, supaya peserta didik dapat memahami proses pembelajaran. Lalu, keterampilan yang dimiliki peserta didik dapat diamati selama proses pembelajaran. Selanjutnya, asesmen sumatif dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.